Apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang dikategorikan anak-anak atau remaja yang berada di bawah usia 19 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sedangkan sebelumnya batas bagi laki-laki ialah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Darurat perkawinan anak di Indonesia dapat ditunjukkan dengan hasil laporan penelitian mengenai perkawinan anak yang dilakukan oleh Puskapar bersama UNICEF, BPS, dan Bappenas pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 10 perkawinan anak tertinggi di dunia. Berdasarkan data laporan dari BPS, diperkirakan sekitar 1.220.900 anak di Indonesia mengalami perkawinan usia dini. Jika diakumulasikan, 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia, yaitu sekitar 3,5%. Faktor apa yang mendorong pernikahan dini marak terjadi? Dan apa dampaknya? Faktor yang mendorong adanya pernikahan dini memiliki banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah karena sosial budaya, ekonomi, kurangnya edukasi, dan pola asuh keluarga. Faktor sosial budaya, 28,5% menjadi faktor yang paling menonjol sebagai pendorong kasus perkawinan anak. Faktor ekonomi sendiri, menurut faktor ekonomi, sebagian orang tua terobsesi menikahkan anaknya saat berusia di bawah 19 tahun dengan harapan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Faktor kurangnya edukasi juga mempengaruhi karena orang tua dengan pendidikan terbatas cenderung memiliki pengetahuan yang rendah terhadap dampak dari perkawinan anak dan anak yang minim edukasi terhadap dampak dari pergaulan bebas yang memicu terjadinya hamil di luar nikah. Pola asuh keluarga juga memiliki peran karena anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya biasanya mencari tempat nyaman di luar rumah atau mendapatkan pacar sehingga memutuskan untuk menikah dini. Dampak berbahaya dari pernikahan dini sendiri, selain seseorang anak bisa putus sekolah dan menghambat pengembangan dirinya, juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental karena tidak siap menjalani peran sebagai orang tua. Mendapatkan KDRT karena remaja cenderung memiliki pikiran yang belum dewasa dan masih labil. Dan hamil di usia 15-19 tahun juga paling beresiko karena dapat menyebabkan kematian atau kerusakan organ reproduksi. Bagaimana solusi mencegah budaya nikah dini di Indonesia? Jadi, apa aja sih cara atau solusi yang paling ampuh dan paling efektif untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia? Pertama, mengeluarkan peraturan pelarangan pernikahan pada usia kurang dari 18 tahun. Kedua, memberikan dukungan ekonomi dan insentif kepada anak dan keluarganya karena biasanya faktor pendorong pernikahan dini adalah dengan menganggap bahwa permasalahan ekonomi keluarga bisa diatasi dengan pernikahan, ternyata enggak sama sekali. Yang ketiga dan yang paling penting adalah mengedukasi dan memberdayakan perempuan dengan cara melatih, menyiapkan, memberi dukungan kepada anak-anak perempuan agar sedia menjalankan proses belajar mengajar. Kemudian bisa juga dengan cara memberikan program uang tunai, program beasiswa, program subsidi atau supply lainnya agar anak-anak perempuan ini bisa belajar dengan baik dan benar. Apa yang bisa dicapai dari cegah pernikahan dini? Cegah pernikahan dini mengurangi angka kematian ibu, angka bunuh diri, keguguran, perceraian, mengurangi KDRT, tekanan sosial, dan adanya gangguan alat reproduksi. Karena kondisi buruk demikian, yang paling rawan mengalami adalah pihak perempuan. Secara fisik, pasti ada ketentuan umur berapa yang sudah matang untuk melakukan fungsi reproduksi. Maka dari itu, mencegah pernikahan dini dapat menyelamatkan dari angka kematian bagi si ibu, selanjutnya potensi keguguran, yang terakhir adalah penyakit pada alat reproduksi. Menyelamatkan dari angka kematian ibu, potensi keguguran, penyakit pada alat reproduksi, pernikahan dini, no.